Episode kali ini adalah tentang Sendratari Ramayana. Diambil dari epos besar Ramayana yang telah berabad-abad dikisahkan dalam beragam cerita dan dongeng. Di dalamnya terdapat pelajaran tentang cinta sejati, kesetiaan, dan kebenaran. Lakon ini telah melegenda di berbagai negeri, khususnya di Asia, dengan aneka penampilannya. Salam Rahayu para dulur semua. Perkenalkan, nama saya Hajar Wisnu Satoto atau dipanggil Toto. Nah, apakah kalian mengenal figur atau sosok besar berkulit putih ini? Dia adalah Hanoman, salah satu tokoh dalam cerita Ramayana. Hanoman sangat berperan saat menyampaikan cincin dari Rama kepada Dewi Sinta ketika diculik Rahwana. Nanti kita akan bersama-sama menelusuri kisah ini dalam Sendratari Ramayana. Sebelumnya, mari kita lihat sejenak Yogyakarta sebagai ibu kota tempat Sendratari Ramayana Prambanan digelar. Nama Yogyakarta diambil dari dua kata, Ayogya atau Ayodhya yang artinya tidak perang alias damai, dan Karta artinya baik. Jadi Yogyakarta adalah kota yang damai dan baik. Para dulur bisa berwisata dengan nyaman di sini. Oh ya, Ayodhya itu kota yang ada dalam kisah Ramayana loh. Nah, sekarang para dulur silahkan mampir dulu ke kampung saya. Suasana desa masih terasa. Dukuh Mutian, Desa Madurejo, Kecamatan Prambanan. Dan inilah rumah saya. Suasananya tenang dan terasa nyaman untuk ngobrol, bersantai, berdiskusi, atau sarasehan. Disinilah saya mendirikan Padepokan Sekar Jagad pada tahun 2006. Ngobrol dengan Bu Tari ketika itu Romosas, ketika masih syuting, karena saya masih ngalami jadi murid gitu. Kalau dia mau melakukan tarian yang sekiranya itu dianggap tari klasik, semua sakral menurut beliau. Entah itu hanya golek, entah itu hanya klono, entah itu hanya tarian-tarian lepas, tarian tunggal. Beginilah suasana saat kami latihan bersama. Generasi muda harus ikut nguri-uri atau memelihara kelestarian seni Jawa. Wong Jawa kuwi ya kudu njawani. Sampai nanti kami akan tetap komitmen dan konsisten nguri-uri tradisi dan budaya luhur ini. Sekarang mari kita melihat dan menikmati Candi Prambanan. Salah satu sumber kisah Ramayana ada di sini. Komplek Candi Prambanan yang merupakan salah satu situs warisan dunia selalu ramai dikunjungi wisatawan. Wisatawan datang dari berbagai kota, juga rombongan para siswa yang melakukan wisata edukasi, mengenal sejarah candi, serta mempelajari kisah Ramayana. Candi Prambanan merupakan candi Hindu yang terbesar di Indonesia. Sebagai sebuah taman wisata, komplek ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 6 Juli 1989. Belum dapat dipastikan kapan candi ini dibangun dan atas perintah siapa. Namun dugaan kuat bahwa Candi Prambanan dibangun sekitar pertengahan abad ke-9 oleh Raja
dari Wangsa Sanjaya, Raja Balitung Mahasambu. Hal itu didasarkan pada prasasti Siwagraha yang ditemukan di sekitar Prambanan dan saat ini tersimpan di Museum Nasional di Jakarta. Prasasti berangka tahun 778 Saka atau 856 Masehi ini ditulis pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Mari kita lihat relief Ramayana di Candi Prambanan. Wiracarita Ramayana ini memang kisah besar, berasal dari India yang masuk bersamaan dengan penyebaran agama Hindu di Indonesia. Cerita Ramayana dengan tokoh sentral Rama dan Sinta serta Rahwana ini konon sudah ada sejak 400 tahun sebelum Masehi. Banyak nilai serta pesan moral, spiritual, dan hal positif lain yang bisa kita ikuti. Inilah beberapa relief kisah Ramayana itu. Kalau cerita Ramayana yang ditulis atau dikarang Empu Valmiki ditulis di atas lontar, tapi kalau kisah Ramayana yang terpampang di Candi Prambanan diukir dalam relief batu. Hebat bukan leluhur kita? Selanjutnya, kita akan berpindah ke lokasi yang lain. Terdapat candi lain yang memiliki hubungan dengan Candi Prambanan. Candi ini terletak kira-kira 1 km ke arah timur laut dari Candi Sewu. Namanya Candi Plaosan. Sama halnya dengan Candi Prambanan, komplek ini dibangun pada abad ke-9 di masa Rakai Pikatan. Candi Plaosan disebut juga Candi Kembar, yang sebelah utara reliefnya menggambarkan perempuan, yang sebelah selatan menggambarkan lelaki. Jika Candi Sewu di komplek Prambanan berkisah tentang mitos Roro Jonggrang dengan Bandung Bondowoso, Candi Plaosan lebih nyata, mengisahkan tentang kekuatan cinta Rakai Pikatan yang beragama Hindu, membangun candi untuk permaisuri terkasihnya Pramodyawardhani yang memeluk agama Buddha. Candi ini juga mengajarkan makna toleransi yang sesungguhnya. Di Candi Plaosan ini juga mulai digelar tari Ramayana Plaosan yang dipentaskan dan didukung oleh mahasiswa ISI Surakarta. Kita berpindah lagi ke lokasi Kraton Ratu Boko. Sekarang kita menuju ke arah selatan sekitar 3 km dari Candi Prambanan. Kita akan menemukan sisa peninggalan Kraton Ratu Boko. Sisa-sisa situs di sini sangat unik dan masih mengesankan sebuah keraton atau istana. Bangunan ini dibuat oleh dinasti Shailendra dari Kerajaan Medang Mataram Hindu pada abad ke-8 Masehi. Disinilah letak Istana Ratu Boko, ayah dari Roro Jonggrang, yang menjadi cerita terbangunnya Candi Sewu yang ada di komplek Candi Prambanan itu. Karena situs Ratu Boko dibangun oleh Wangsa Shailendra yang beragama Buddha, namun kemudian diambil alih oleh Raja-Raja Mataram Hindu, peralihan tersebut menyebabkan bangunan Kraton Boko
dipengaruhi baik oleh Hinduisme maupun Buddhisme. Di sini, pengunjung bisa menikmati suasana pemandangan yang indah dan menyegarkan, sembari belajar tentang situs serta bangunan sejarah masa lalu yang masih tersisa. Para dulur semua, sekarang kita menuju ke lokasi Sendratari Ramayana. Ini adalah panggung tertutup atau gedung Trimurti yang terletak di sebelah selatan panggung terbuka. Panggung ini berbentuk tapal kuda dengan kapasitas 300 sampai dengan 400 tempat duduk. Pertunjukan di panggung tertutup diadakan sekitar bulan November sampai April di kala musim penghujan, setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kita sekarang berpindah menuju panggung terbuka. Areanya terasa lebih luas. Panggung ini terletak di sebelah barat komplek Candi Prambanan, di sebelah barat Kali Opak. Luas panggung terbuka berukuran sekitar 19 x 24 meter. Tribun penonton menghadap ke timur sehingga ketiga candi utama, Candi Siwa, Candi Wisnu, dan Candi Brahma menjadi latar belakang panggung. Ketika pentas di malam hari akan terlihat sangat indah. Ini disebabkan karena adanya sorotan lampu yang mengarah ke badan candi, sehingga ketika pementasan berlangsung, candi ini terlihat sangat megah. Panggung terbuka ini memiliki kapasitas 1.200 tempat duduk yang terbagi menjadi kelas VIP, kelas 1, dan kelas 2. Pertunjukan di panggung terbuka hanya bisa diselenggarakan pada musim kemarau berkisar bulan Mei-Oktober. Saatnya menata gamelan untuk persiapan pementasan malam ini. Gamelan ini sangat penting dalam penyajian tari sebagai pendukung agar tarian menjadi bagus. Melalui iringan gamelan, setiap penari akan dituntun mengikuti ritme dalam setiap gerakan-gerakannya, sehingga dapat menghasilkan sebuah penyajian tarian dengan musik yang indah. Semua peralatan sedang disiapkan. Ada bonang, gender, demung, saron, selentem, petuk kempiang, kenong, gambang, kempul, gong, kendang, siter, rebab, dan suling. Lengkap semuanya. Para dulur semua, malam ini saya akan memerankan diri sebagai tokoh Ramawijaya. Beginilah suasananya ketika saya dan teman-teman merias wajah sesuai karakter masing-masing. Tahapan ini sangat menentukan. Saya harus tampil seutuhnya sebagai Rama. Perlu pengalaman untuk dandan alias merias wajah dan busana. Harus bisa merias wajah karakter, bentuk rias mata, bibir, muka secara keseluruhan. Proses ini meliputi pengolesan foundation, pemberian bedak, menggambar sketsa wajah Rama, pembentukan mata, pemberian blush on, pemakaian kostum dan aksesori tokoh Ramawijaya. Begitu juga dengan pemeran karakter yang lain. Masing-masing merias diri agar sesuai dan cocok dengan peran yang dibawakan. Sekarang saatnya kita menyaksikan Sendratari Ramayana yang spektakuler dan indah ini. Para tamu, penonton, dan wisatawan lokal maupun mancanegara sudah hadir. Mereka begitu antusias untuk menonton. Pentas Sendratari Ramayana ini memang sudah terkenal di seantero jagat. Pembawa acara membuka dengan ucapan selamat datang
dan menyampaikan ringkasan cerita. Pagelaran dimulai dengan pertunjukan tari keprajuritan yang sangat indah. Saatnya saya masuk ke panggung. Kisah sendera tari Ramayana ini diawali dengan pernikahan Rama dengan Sinta. Setelah Rama memenangkan sayembara menarik busur panah. Namun kebersamaan dan kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama karena Rahwana berkehendak dan berniat menculik Sinta. Rahwana menyuruh Kalamarica berubah menjadi Kijang Kencana dan Sinta menginginkannya. Rama pun mengejar Kijang dan meninggalkan Sinta. Ketika Rama berhasil memburu Kijang, maka dipanahnya Kijang itu dan seketika beralih rupa ke wujud aslinya, yaitu Kalamarica. Bertarunglah antara Kalamarica dan Rama, dan Kalamarica berhasil dikalahkan oleh Rama. Sementara itu Rahwana beralih rupa menjadi orang tua yang memelas, menderita, dan meminta belas kasihan Sinta. Sinta pun terperdaya, dan dengan licik Rahwana berhasil membawa lari sang putri. Tersebutlah sosok burung Garuda bernama Jatayu, sang pembela kebenaran. Burung itu berusaha menghentikan Rahwana dan melawannya. Namun sayang, dia dapat dikalahkan dan dibunuh oleh Rahwana. Mengetahui Sinta diculik di Alengka, Rama mengirim Hanuman sebagai duta untuk pergi secara diam-diam menemui Sinta. Hanuman menyerahkan cincin Rama kepada Sinta. Namun Hanuman diketahui dan berhasil ditangkap. Setelah ditanya dan disiksa, diputuskan bahwa Hanuman dihukum dengan dibakar hidup-hidup. Sebenarnya inilah strategi dan keinginan Hanuman, yaitu membakar negeri Alengka. Dalam lakon wayang, kisah ini disebut sebagai Hanoman Obong. Hanoman yang terbakar itu justru meloloskan diri dan membakar seluruh negeri Alengka. Dia menjadi besar dan menakutkan. Dalam pertunjukan sendera tari Ramayana ini, adegan ini menjadi penutup pagelaran sesi pertama. Setelah istirahat nanti dilanjutkan ke sesi kedua. Sesi kedua dimulai adegan Kumbakarna gugur di tangan Rama. Dalam cerita tertulis bahwa Kumbakarna tidak membela kejahatan Rahwana, melainkan membela negara dari serbuan dari luar. Arwahnya dijemput para dewi dari langit. Pada akhirnya Rama bertemu dengan musuh besarnya, Rahwana. Tak terelakkan
Keduanya yang sama-sama sakti dan dikdaya saling serang dan bertahan. Namun kebenaran adalah kekuatan suci yang sejati. Sosok Angkara Murka Rahwana harus menebus dosa dan kesalahannya dengan nyawanya sendiri. Rama berhasil mengalahkan figur kesesatan itu. Setelah berhasil menewaskan Rahwana, bertemulah Rama dengan Sinta. Namun Rama meragukan kesucian Sinta, sehingga akhirnya Sinta membuktikan kesuciannya dengan dibakar. Karena kesuciannya yang tetap terjaga, api pun tak sanggup menyentuhnya, dan akhirnya Sinta pun bersatu kembali dengan sang Rama. Ladies and gentlemen, that was the end of the Ramayana Ballet. We hope you enjoy the show. On behalf of Ramayana Ballet, Prambanan Manajemen. Begitulah kisah Ramayana. Thank you for coming. Usai pagelaran, para pemain memberi hormat kepada penonton dan dilanjutkan dengan acara berfoto bersama. Especially Setelah berganti busana, beberapa hal perlu saya jawab dan jelaskan. Pertama-tama saya memang sudah sejak lama ya saya menari di Ramayana Prambanan sejak tahun 81 ya. Jadi saya mulai dari kecil, dari usia 9 tahun saya sudah terjun di dunia pertunjukan. Pada waktu itu memang awal-awal saya menarikan monyet-monyet kecil ya, karena berkembangnya waktu saya akhirnya masuk di sekolah jurusan seni tari di SMKI Yogyakarta ya, tahun 86, kemudian saya lulus tahun 89. Akhirnya saya melanjutkan di perguruan tinggi Institut Seni Indonesia. Nah, dan di sini saya memerankan Rama Wijaya sejak tahun 96. Jadi sudah lama sekali ya. Jadi memang perjalanannya ini cukup panjang untuk perjalanan menjadi tokoh Rama, karena tokoh Rama di sini memang benar-benar dituntut tentang masalah jiwa, hati, dan karakter. Karena di Ramayana Prambanan ini adalah salah satu pertunjukan yang sejak tahun 61 hingga sampai sekarang tidak pernah putus dalam pementasan di Ramayana Prambanan, khususnya di panggung terbuka. Karena memang ini perlu diuri-uri ya, karena memang kalau kita tidak memang ada usaha ke situ, tentu saja bahwa Ramayana di Prambanan ini kan terhenti. Oleh sebab itu memang ada niatan untuk mengembangkan tentang pertunjukan Ramayana yang ada di Prambanan ini. Untuk generasi seterusnya memang saya berpesan kepada adik-adik saya, kepada junior-junior saya, supaya tetap untuk berusaha mengembangkan, melestarikan seni budaya, khususnya di Ramayana Prambanan ini, karena pertunjukan ini sangat menopang di dalam pariwisataan Indonesia. Tentu saja karena menjadi ikon Indonesia, Rama Sinta adalah salah satu pertunjukan yang paling menarik di dunia entertain pada dewasa ini. Bagaimana para dulur? Hebat bukan? Itulah salah satu khasanah yang kita miliki. Sendera tari Ramayana Indonesia memang hebat. Salam Rahayu.